Bismillahirrahmanirrahim. Pemetaan aset dan pemanfaatannya untuk peningkatan pembelajaran ya, itu akan selesai. Kita pun itu seminggu kurang lebih memahami modul itu. Oke, kita langsung saja. Jadi ini saya lewat ya Bapak Ibu. Saya langsung ke aset. Ya. Jadi aset di sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar itu sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan untuk mendukung pembelajaran atau mendukung program-program atau demi suksesnya program-program sekolah. Tapi seringkali kita tidak menyadari, oh itu aset kita ya. Jadi intinya memang kita sebagai guru terkadang dihadapi berbagai kekurangan. Misalnya internet lah, trouble, fasilitas A lah tidak ada, fasilitas B lah tidak ada. Nah dalam CGP memang kita diajarkan bagaimana mengoptimalkan aset atau modal yang kita miliki. Kita tidak berpikir disebutnya pendekatan defisit ya, berbasis defisit atau berbasis kekurangan. Karena setiap kita pasti ada kekurangan, setiap lembaga pasti memiliki kekurangan. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan apa yang telah kita punya, modal atau aset yang kita punya untuk mendukung proses pembelajaran atau mensukseskan program-program sekolah. Jadi mungkin sekarang kita mulai balik Bapak Ibu, cara berpikir kita. Tidak lagi berpikir defisit, berpikir kekurangan terus, karena kalau kita berpikir kekurangan, kita tidak akan maju. Tapi kita berpikir apa sih yang kita punya, apa sih modal atau aset yang kita punya, dan kita bergeraknya dari sana. Nah, berpikir aset juga sebenarnya tidak melulu bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan. Terkadang memang pasti masalah itu tetap ada. Bukan berarti ini sama sekali kita meninggalkan masalah. Tetapi khawatir kalau kita berpikirnya masalah atau berpikirnya defisit, ya berpikirnya kekurangan, masalah dan seterusnya, itu justru kita tidak bisa menggunakan potensi yang kita miliki, menggunakan modal atau aset yang kita miliki. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aset itu yang terutama adalah aset manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita ini alhamdulillah dan insya Allah untuk guru-gurunya latar belakangnya pendidikan adalah S1, sehingga itu bisa kita manfaatkan seharusnya membuat program yang berpihak pada murid gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ibu. Selanjutnya untuk aset yang kedua yaitu lingkungan atau alam. Di sini kebetulan SMA Negeri 1 Ciampea itu kan berada di kaki Gunung Kapur yang memang tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang asri. Jadi sekolah kita alhamdulillah tidak terlalu panas, jadi KBM pun bisa sangat nyaman. Kemudian untuk berikutnya aset agama dan budaya. Nah di sini karena di sekolah kita ini sekolah umum, jadi ada beberapa agama yang memang di sini berbeda-beda. Tetapi justru perbedaan itu membuat siswa dan kita itu bisa bertoleransi. Gitu. Di situ ada pembelajaran yang membuat kita bisa bertoleransi gitu. Kemudian selanjutnya untuk aset yang lain akan disampaikan oleh Ibu Dada. Sebetulnya Bapak Ibu kehadiran kita di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tentang dari 7 aset yang ada ini, apa nih gitu kekuatan-kekuatan atau aset-aset atau modal yang kita miliki, terutama dimiliki oleh sekolah kita gitu, baik dari sisi itu tadi yang sudah dijelaskan manusianya, lingkungan alamnya, sosial, finansial, agama, budaya maupun fisik serta politik. Kita sebetulnya minta pendapat teman-teman juga nih, gitu ya, membantu untuk mengidentifikasi tentang aset-aset yang kita miliki bisa kita manfaatkan gitu loh. Nah jadi sebetulnya tujuannya itu tadi sudah di-share ya. Nah kita minta masukannya nih gitu, karena kalau kita bahas satu-satu ini juga lumayan lama. Kalau kita share itu kan nanti kita sarikan dari pendapat ibu bapak semua, kita ambil mana yang kita kira-kira relevan dan kita bisa manfaatkan itu. Seperti aset sosial, tadi sudah beberapa
OMDP ya. Alhamdulillah tuh tiap waktu kita ada bahasa Inggris, ada ketua MGP dari kita. PAI juga ada, ya ada Pak Ismail, Pak Luki juga pengurus ya Pak Luki ya. Itu kan menjadi bahwa di sini menggambarkan bahwa sisi manusia yang kita miliki, SDM yang kita miliki juga berperan serta di komunitas praktisi, dari sisi sosialnya gitu kan. Ada forum alumni itu juga masuk sosial teman-teman gitu ya. Forum alumni, alhamdulillah kita selalu dapat sokongan, dukungan dari alumni kita, karena kita punya forum alumni yang bisa kita berdayakan, itu jadi aset. Ketika sesuatu itu bisa kita berdayakan, itu aset sebetulnya. Itu mungkin teman-teman. Jadi kita tunggu masukannya untuk kita inventarisir, identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah kita itu apa aja. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Ini Pak Ibu sudah menampilkan yang sudah di-share di Humas. Diminta masukan dari teman-teman semua. Kira-kira apa sih aset lagi yang ada di sekolah kita yang belum ada di sini? Gitu. Jadi bisa dimasukkan ke depan. Kita diskusi sama-sama gitu. Ada yang ingin berpendapat silakan, atau mau ngisi langsung yang sudah di-share silakan, atau mau dibicarakan juga langsung boleh. Ya Bapak Ibu, ini alhamdulillah Pak Dede sedang masuk ya, sudah login. Mohon yang lain juga masukannya, jadi dari modal manusia semuanya ini Bapak Ibu ditambahkan saja. Ya, ini beberapa yang sudah kita identifikasi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masukkan idenya, pendapatnya ya terhadap aset-aset yang kita miliki. Silakan Bapak Ibu, karena ini baru satu orang yang mengakses, jadi itu bisa diedit, langsung aja diedit, ditambahkan gitu. Mangga Bapak Ibu yang mau langsung sampaikan boleh. Pak, itu saya punya ide nih, kayaknya sekolah kita punya modal atau aset ini. Mangga Bapak Ibu silakan. Ya Pak Yus. Ya silakan Pak Ya. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebetulnya memiliki lahan yang cukup luas untuk tempat parkir ya. Tahun 2009 kalau tidak salah kita mengajukan tanah sebelah sana itu untuk dititipkan kepada Kopassus ya, untuk kita jadikan tempat parkir. Tetapi karena kurang tanggapan sampai sekarang akhirnya mandat tidak ada tindak lanjutnya. Waktu saya ketemu sama Pak Dababil ketika acara hari jadi Bogor, padahal sangat mendukung, silakan saja ajukan lagi katanya gitu, untuk tempat parkir atau untuk mungkin digunakan sarana sebagai gedung serbaguna. Kita misalnya punya lahan, tinggal mengajukan aja Pak ini gedung serbaguna ke Kemendikbud gitu ya. Itu menurut saya itu langkah yang baik sekali kalau mungkin dari teman-teman di sekolah bisa mengajukan kembali kepada Kopassus bahwa kita minta tanah HGU yang ada di samping atau di depan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Is. Itu memang PR mungkin ya buat kita ya. Salah satu ini kita belum punya lahan yang cukup luas, belum bisa memfasilitasi mungkin parkir atau bahkan tadi gedung serbaguna. Yang saya tahu sih bukan berarti di sekolah tidak didorong ya, itu dulu kalau nggak salah untuk mini itu ya di zaman dulu kalau tidak salah ya itu sampai ke Kopassus, tapi memang tidak mudah ketika tidak ada dan tanda kutip orang dalam di Kopassus itu agak sulit ya. Jadi bukan tidak pernah diupayakan. Mungkin dari teman-teman dulu Bapak Ibu di sini yang punya relasi dan tanda kutip bisa menggolkan mungkin ya agar sekolah ini bisa memiliki lahan yang representatif. Ya mungkin sama kan dengan Pak Ismail. Waktu itu saya juga yang ikut berjuang ke Kopassus lebih jantung, dan saya langsung membawa suratnya. Saya dikasih nomor kontaknya, saya langsung kontak ke sana, dioper Pak. Saya sangat Pak, nanti saya hubungi lagi nomor telepon Bapak. Apa artinya bahasa seperti itu, kira-kira dimaknai apa? Saya telepon sampai 3 kali. Ya udah, nanti sudah saya terima, nanti saya hubungi lagi nomor Bapak. Sampai sekarang ada pernah dihubungi.
apa artinya saya lihat berarti memang seperti itu ada orang di dalam memang itu. Maka saya dalam angan-angan saya waktu kemarin waktu kemarin dengan jalur politik waktu Pak Prabowo nyalon, coba ya seandainya kenal dengan Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo masih punya power di Kopassus dulu, tapi ya mungkin jalur politik salah satunya bisa. Ya, di sini juga salah satu aset yang perlu kita mungkin jalankan ya atau munculkan di sini modal politik. Mungkin kaitan dengan mengawal istilahnya ajuan atau proposal kita ke Kopassus gitu. Jadi sebenarnya kalau dari politik ya, tapi ketua komite kita kan sebenarnya jaringannya cukup baik ya, jadi itu bisa dioptimalkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ada yang sudah mulai mengedit dari Bu Rima, juga Bu Pak Kontribusi Pak Ahmad ya, dan sama dari mangga yang lain minta akses. Oh iya benar. Nanti Bapak Ibu, saya Emil apa akun apapun bisa ngedit. Ternyata tadi ada ini belum. Ya, Menambahkannya Bapak Ibu, di sana kan ada aset finansial. Nah, aset finansial itu mengenai pembiayaan. Di sini sementara kita memiliki itu dana bos, dana BPD, kemudian sumbangan income dari orang tua siswa yang memang berjalan mulus di semuanya. Bisa saja kita berkolaborasi gitu ya dengan semua warga sekolah. Siapa tahu bisa menggait beberapa perusahaan yang bisa dana CSR nya, jadi CSR. Kalau CSR, dana CSR perusahaan-perusahaan itu biasanya banyak juga digunakan untuk dana sosial ke arah pendidikan. Nah, meskipun kita memang sekolah negeri, tapi biasanya dana-dana itu bisa juga diperuntukkan untuk siswa-siswa yang kurang mampu atau tidak mampu. Jadi kita bisa saja dengan sama situ, kolaborasi di situ untuk karena memang di sekitar kita juga ada beberapa memang di lingkungan Bogor Barat gitu ya, banyak perusahaan yang memang memiliki dana CSR itu yang bisa juga kita masukkan untuk aset ke sekolah kita. Itu mungkin Bapak Ibu, mungkin kita jangan terlalu berpikir tinggi-tinggi, aset apa harus mahal dan seterusnya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Untuk mendukung proses pembelajaran itu terkadang dari hal-hal sederhana. Saya pernah lihat video ya, dia menceritakan di satu sekolah, jadi sekolah ini sangat terbuka, itu bahkan mendatangkan narasumbernya itu tukang beca. Tukang beca, bukan ya buat kita atau kebanyakan dari kita, pelajaran apa yang bisa diberikan oleh tukang beca. Tapi sesungguhnya tukang beca pun bisa memberikan banyak pelajaran ke siswa-siswi kita. Misalnya, Bapak sehari narik beca dapat berapa? Saya cuma 20.000. Bagaimana Bapak dengan 20.000 ini bisa hidup dan seterusnya? Tentu kan dia cerita. Anak kita mungkin jajannya sehari bisa lebih dari 20.000. Tapi dengan rasa bersyukurnya yang luar biasa dari si abang beca, anak-anak kita tuh jadi belajar. Oh iya, ternyata saya pun dengan keadaan seperti ini harus lebih bersyukur dibandingkan si abang beca. Lalu di dalamnya juga abang beca dapat 20.000 sehari. Itu kalau dia naik terus selama sebulan itu bisa masuk matematika sebenarnya. Oh, pendapatan saya jadi 600.000 dan seterusnya. Jadi narasumber yang kita pikir masa sih dia bisa ngasih pelajaran, ternyata bisa Bapak Ibu. Itu selevel punten ya tukang beca. Jadi mohon maaf bukan merendahkan mereka, tapi itu bisa jadi pelajaran juga buat anak didik kita. Terlebih kalau dia mungkin profesinya entah arsitek, mungkin juga direktur utama dan seterusnya, tentu akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari putra putri kita di sekolah.
Karena yang saya ingat ketika penilaian kinerja PKKS ya kepala sekolah atau ketika akreditasi, ternyata kita juga salah satunya itu menjadikan orang tua atau kaum itu sebagai narasumber itu satu nilai yang cukup baik juga, ada penilaiannya. Jadi kita tidak harus pembelajaran itu dari kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah nanti mungkin dari wali kelas bisa memetakan orang tua mana yang sekiranya potensial. Bahkan kalau saya di MBMP itu ada orang tua yang mampu bahasa Inggris, itu mau mengajarkan bahasa Inggris di sekolah tanpa dibayar. Namun aset-aset ini kita belum tahu karena kita belum pernah memetakan aset tersebut. Bisa jadi itu mungkin juga peluang pembelajaran buat prestasi kita. Nah ada lagi atau kita tutup saja karena sudah 4 menit lewat ya. Ya mohon bantuannya Bapak Ibu karena memang proses identifikasi ini bisa jadi kita tidak melihat ternyata ada aset yang sebenarnya belum kita optimalkan pemanfaatannya. Jadi Bapak Ibu silakan ide-idenya dituangkan saja di dalam Bindodok ini. Kami sangat terbuka menerima masukan ya atau tambahan aset-aset ini yang tentu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan mensukseskan program-program sekolah. Yang intinya memang di CGP itu kita berfokus murid ya, jadi layanan dan seterusnya itu memang murid itu sangat dijunjung tinggi. Kita memang betul-betul harus mendukung kemajuan murid, salah satu di CGP itu. Mungkin itu saja, ada lagi. Oke, kami sudah meminta banyak waktu Bapak Ibu, kami mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon ini dilanjutkan, silakan ditambahkan lagi aset-asetnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.